sendiri bagaimana pendapatnya? Silakan, Pak. Ya, terima kasih atas pertanyaannya, Mbak. Saya rasa ini adalah sebuah topik yang menarik buat kami dan juga kami pantau secara serius. Dari AFP sendiri, kami merasa bahwa selama anggota kami melakukan usahanya sesuai dengan regulasi dan kebijakan dan juga kode etik yang telah diatur oleh OJK, regulator yang mengatur dan juga kami sendiri di AFPI, saya rasa itu adalah kegiatan usaha yang valid dan sah-sah saja. Namun ada hal yang ingin saya garis bawahi bahwa memang isu ini menjadi isu yang sangat mengkhawatirkan dikarenakan penggunaan diksi pinjol yang terkesan sangat negatif dan derogatory gitu. Dan ini saya merasa bahwa kehadiran dari fintech lending di Indonesia justru adalah untuk menghindari masyarakat-masyarakat Indonesia melindungi konsumen untuk tidak terjebak kepada pinjol-pinjol ilegal yang sampai detik ini masih terus menyerang negara ini. Jadi pandangan dari AFPI sendiri, kami memandang itu sah-sah saja, kami mensupport dan kami mengawasi dengan ketat sesuai dengan prinsip prudensial dan kehati-hatian, dan kami juga mendorong seluruh anggota kami untuk memperhatikan perlindungan konsumen. Oke, baik. Terima kasih atas perspektif ya Pak Andrisyah. Lalu pertanyaan saya selanjutnya mungkin boleh dijelaskan ke pemirsa CNBC Indonesia sebenarnya fenomena edulon atau meminjam dengan konteks untuk biaya pendidikan apakah memang sudah lazim terjadi, sudah berapa lama atau memang ini fenomena yang baru saja diangkat? Silakan dengan penjelasan Anda. Ya, meneruskan pendapat saya, respon saya dari pertanyaan sebelumnya, justru ini viral bukan karena edulon ini baru, tapi edulon ini sebenarnya sudah lumayan lama di Indonesia. Dari tahun 1982, kalau kita ingat dulu namanya itu adalah KMI atau Kredit Mahasiswa Indonesia. Itu sudah dari tahun 1982. Di dunia sendiri, kalau kita lihat dari India, student loan sudah dimulai dari 1963. Di Amerika, student loan sudah dimulai dari 1973. Jadi sebenarnya produk student loan ini sudah berada di tengah-tengah masyarakat sejak lama dan sudah menjadi bagian dari eh, cara masyarakat eh, berurusan dengan kebutuhannya, terutama di sektor pendidikan. Baik, memang kalau kita tarik sejarahnya betul sekali seperti yang Anda sebutkan bahwa sebenarnya konsep pinjaman untuk kuliah ini sudah terjadi di 1982 di Indonesia sendiri. Namun nampaknya karena fenomena ini kembali terangkat begitu ya. Ini bisa dikatakan bahwa Indonesia masih belum punya solusi untuk problem pembiayaan mahasiswa. Lalu kalau dari kacamata pelaku usaha fintech sendiri, apakah memang kerjasama antara pihak kampus dalam konteks ini ITB begitu dengan kampus lainnya mungkin boleh diberikan informasinya sebenarnya sudah ada berapa kampus begitu yang menandatangani MOU serupa terkait dengan pembiayaan ini dan apakah memang ini sesuai dengan aturannya begitu tidak melanggar aturan apapun? Iya, terima kasih Mbak. Jadi dari sisi kami sebenarnya ini tidak hanya dengan kampus, kalau kita berbicara dengan EduLoan, akan tetapi lembaga-lembaga kursus, lembaga-lembaga pendidikan, pengembangan kompetensi, itu semua berinteraksi juga dan berbicara dan koordinasi juga dengan dan menggunakan produk EduLoan ini terlepas penyedianya itu apakah fintech peer-to-peer lending, ataukah perbankan, ataukah lembaga jasa keuangan lainnya. Jadi ini sudah ada di tengah masyarakat di berbagai macam institusi pendidikan sebenarnya. Apakah menyalahi aturan? Saya rasa sama sekali tidak. Dan ini harus saya garis bawahi. Apabila kita melihatnya adalah aturan, memang tidak menyalahi aturan. Tapi yang perlu saya garis bawahi adalah momok yang dirasakan oleh masyarakat sekarang itu dikarenakan kekhawatiran bahwa eh, pinjaman edulon ini adalah pinjaman yang merusak. Kendati hal tidak seperti demikian seharusnya, dikarenakan banyak di luar sana institusi atau lembaga jasa keuangan yang ilegal, yang di luar dari OJK, yang kami terus berantas bersama dengan OJK dan Satgas Pasti, itu masih terus memberikan layanannya kepada masyarakat kita. Dan itu masih menjadi salah satu pilihan sebagai solusi pendanaan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Justru kami berperang dengan hal-hal tersebut. Nah, kalau kita bicara dengan aturan, sebenarnya fintech peer-to-peer lending ini sudah diakui sebagai
penyelenggara atau pelaku usaha jasa keuangan yang dilindungi oleh undang-undang, terutama di Undang-Undang P2SK. Jadi saya rasa saya mengundang masyarakat untuk lebih mencari tahu tentang kebutuhannya, tentang penyedia-penyedia layanan-layanan yang memberikan solusi-solusi terhadap permasalahan yang dialami sehingga sesuai dengan kebutuhannya. Jadi saya lebih ke arah mengundang untuk meningkatkan literasi kita semua dibandingkan melakukan atau bersikap paranoid dan bersikap menuduh yang saya rasa itu tidak konstruktif. Kurang lebih seperti itu. Baik, terima kasih Pak Andri atas penjelasannya. Sebenarnya kalau kita analisis begitu ya, mengapa akhirnya fenomena ini menjadi sorotan masyarakat adalah karena rekomendasi peer-to-peer lending ini datang dari pihak Rektorat ITB untuk menjadi solusi bagi mahasiswa ITB yang gagal membayar begitu atau kesulitan membayar, di mana kalau menurut data yang kami himpun sudah ada 200 mahasiswa begitu. Ini data dari keluarga mahasiswa ITB, sudah ada 200 mahasiswa ITB yang kesulitan untuk membayar, namun meskipun sampai saat ini mereka masih diizinkan untuk kuliah. Lalu pertanyaan saya selanjutnya, apakah memang kalau dari AFPI sendiri memantau dari Dana Cita sudah berapa mahasiswa yang memang dilayani begitu pembiayaannya dari Dana Cita? Sebenarnya concernnya adalah untuk memastikan bahwa mahasiswa yang belum memiliki penghasilan ini masih sanggup untuk membayar hutangnya atau pinjamannya begitu. Iya, kami meyakini seluruh anggota kami sangat berusaha untuk menaati peraturan dan juga kode etik yang sudah disepakati bersama di seluruh industri fintech peer-to-peer lending. Kami sangat meyakini itu. Karena kami benar-benar melakukan pengawasan secara ketat, koordinasi secara intensif, baik dengan anggota maupun dengan regulator. Itu yang pertama dulu, harus kami sampaikan agar masyarakat confidence-nya naik terhadap industri ini. Itu yang pertama. Yang kedua adalah berkaitan dengan kekhawatiran mahasiswa ini belum punya pekerjaan. Nah, konteks dari mahasiswa ini sendiri perlu kita perluas. Mahasiswa itu ada mahasiswa S1, S2, dan S3. Ada juga pelaku kursus atau pengambil kursus. Itu juga sebenarnya murid-murid kursus juga berhak mendapatkan solusi apabila mereka tidak bisa membayar. Akan tetapi memang di sini diperlukan proses prudensial dan kehati-hatian yang harus dilakukan oleh penyedia jasa keuangan dan layanan-layanan produk keuangan yang akan memfasilitasi kebutuhan tersebut. Nah, disinilah peran dari AFPI, peran dari asosiasi lain di lembaga jasa keuangan untuk memberikan confidence di pasar, confidence di calon pengguna, meningkatkan literasi agar tidak terjadi hal demikian. Menurut catatan kami sendiri sebenarnya di produk EduLoan sendiri itu merupakan salah satu yang paling rendah tingkat NPL-nya. Nanti mungkin kita bisa diskusi lebih lanjut mengenai data-datanya, akan tetapi catatan ini adalah bukti bahwa memang anggota-anggota kami sudah berusaha sebaik mungkin untuk melakukan risk profiling terhadap calon-calon borrowernya.